Studying is a journey. Be well prepared. Let's grad talk and don't get lost. Hai Sobat Paskah, selamat datang di Grad Talk, tempat kami mengungkapkan dan menyederhanakan dunia penelitian akademis yang sering kali membingungkan. Nama saya Suci Faniandari, dan hari ini saya akan membahas tentang meraih International Short Course yang sejalan dengan penelitian tesis bersama Lely Tripangesti, seorang mahasiswa di program studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas 11 Maret. Dalam episode kali ini, kita akan menggali pengalaman yang sangat menarik tentang meraih International Short Course yang sejalan dengan penelitian tesis. Kita akan membahas proses memperoleh program International Short Course, bagaimana tips proses pelaksanaannya, serta bagaimana implikasinya terhadap penelitian tesis. Dalam episode ini juga akan dibahas mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan agar lolos program internasional. Sobat Paskah, siapkan diri Anda untuk menyelami obrolan yang luar biasa inspiratif di Grad Talk kali ini. Mari kita masuk ke dalam pengalaman yang sungguh menarik ini. Baik Sobat Paskah, saat ini kita sudah bersama narasumber kita. Ada yang spesial dari episode kali ini karena narasumbernya merupakan salah satu Sobat Paskah juga, merupakan mahasiswa S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas 11 Maret yang memperoleh program International Short Course. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita sapa, telah bersama kita Kak Lely Tripangesti. Selamat datang di Grad Talk. Halo Mbak, selamat datang. Terima kasih. Oke, mungkin biar lebih dekat dipanggil Kak Lely atau Lely aja nih? Apa aja boleh. Oke. Lely, mungkin bisa dijelaskan program apa sih yang didapatkan kemarin ini? Oke, jadi kemarin di bulan Juli, kebetulan saya berkesempatan untuk mengikuti program Summer School di Groningen, Belanda. Itu program Global Health, jadi terkait dengan kesehatan di dunia kayak gitu. Oke, jadi Summer School skemanya. Kegiatannya apa saja yang dilakukan? Jadi di situ kami ada sekitar 22 negara, ada 28 peserta. Nah, ada dari medical student, ada mahasiswa PhD dan juga master, khususnya di bidang kesehatan. Jadi kami semacam mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi dari pagi sampai bisa dikatakan menjelang malam. Di situ jadi ada kurikulum di mana dari pihak Groningen itu memberikan sejumlah beberapa materi terkait dengan global health. Dan di situ juga kita berkesempatan untuk presentasi terkait dengan permasalahan kesehatan dari negara masing-masing gitu. Jadi kita diundi untuk mendapatkan topik. Jadi ada yang mendapatkan terkait dengan NCDs atau penyakit tidak menular, ada yang mendapat terkait dengan penyakit menular, ada juga yang terkait dengan climate change dan lain-lain, ada juga maternal dan lain-lain. Jadi kesehatannya itu memang yang lagi dibahas di dunia gitu. Oke, berarti di sana semacam mengikuti perkuliahan juga ya? Iya, jadi ada sesi presentasi, juga ada kerjasama dari dosennya dan mahasiswanya untuk mempresentasikan hasil penelitian juga. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai program Summer School-nya seperti apa, mungkin kita bisa tarik ke belakang. Gimana sih ceritanya kok dulu bisa mendapatkan program ini? Awal mulanya dari mana? Awal mulanya sebenarnya kan saya yang mengikuti research group. Dan dari di situ research group kami itu bekerja sama dengan Uni Eropa untuk sebuah proyek terkait dengan penyakit tidak menular. Nah di situ berawal dari ketertarikan profesornya terkait kok kerjasama hanya dosennya saja. Kalau mahasiswanya kita kerjasamakan seperti apa gitu. Jadi dari sana mengirimkan 4 mahasiswa kedokteran atau medical student, dan di sini ada 3 dari Pasca. Ada saya, Mbak Victoria, dan juga Septian, itu salah 2 dari teman saya. Yeah. Jadi kita selama 3 bulan bekerja sama untuk menganalisis sebuah data yang memang sudah kami ambil sebelumnya terkait dengan NCD gitu di Indonesia khususnya. Oke, jadi riset telah dilakukan dari grup riset tadi. Dalam grup riset tadi
Nama grup risetnya apa kalau boleh tahu? Research Group Disease Control. Jadi emang terkait dengan penyakit tidak menular. Oke, jadi jurusan Leli di sini dari kesehatan masyarakat bergabung ke dalam Research Group Disease Control tadi. Di Fakultas Kedokteran Home Base. Oke, nah ini menarik nih, gimana ceritanya bisa masuk ke grup riset ini? Jadi saya kan juga anak bimbingannya salah satu anggota di situ, Dr. Fitri. Jadi kebetulan beliau menawarkan saya di tahun 2019, bagaimana kalau sekalian skripsi kamu itu biar bisa bagus, bergabung di research group, nanti kita dampingi bersama-sama kayak gitu. Akhirnya dari skripsi saya itu bisa menghasilkan publikasi yang misalkan lebih dari teman-teman angkatan saya gitu. Karena Lebih dari memang standar gitu ya. gitu. Jadi mulai di situ saya bergabung di research group sampai hari ini. Sejak S1 berarti itu? Iya. Oke, berawal dari skripsi S1, kemudian diarahkan untuk mengikuti research group. Berarti dari setelah lulus S1 langsung lanjut S2 dulu ya? Iya. Oke, kemudian munculnya tawaran untuk ikut summer school tadi melalui research groupnya ya? Iya, jadi dari research group itu kan dari dosennya, kemudian dari Profesor Yap namanya, dia adalah Kepala Departemen Global Health di Groningen. Jadi beliau menawarkan untuk ini ada kuota 2 mahasiswa dari Indonesia apabila ada yang mau atau ada yang ditunjuk lah dari research group untuk hadir ke sana gitu. Khususnya untuk presentasi juga sih, itu terkait dengan hasil penelitian yang sudah kami lakukan selama 3 bulan bersama mahasiswa dari Groningen itu sendiri gitu. Oke, tadi diberikan kuotanya hanya untuk 2 Iya. peserta. Kalau boleh tahu dalam satu research group itu ada berapa orang di sana? Jadi di disease control itu kan ada sekitar 17 asisten. Tapi di situ kami terbagi berbagai proyek kan. Jadi kebetulan yang di situ paling lama saya sama Mbak Victoria, dan juga mungkin dari segi kesiapan untuk berangkat ke negara orang gitu, dari saya sama Mbak Victoria itu gitu. Oke, jadi berawal dari mengikuti research group kemudian mendapatkan tawaran itu. Kalau boleh tahu untuk mahasiswa S2 apakah semuanya ikut ke research group? Menurut saya sih enggak juga ya. Apakah diwajibkan? Tidak juga. Oke. Jadi memang dari ketertarikan kita terkait dengan research, apalagi itu, dan yang kedua mungkin waktu ya. Kadang ada yang mahasiswa S2 itu udah bekerja, ada yang memang betul. sudah berkeluarga, atau memang ada kesibukan lain gitu. Jadi memang dari itu adalah kemauan untuk belajar, kemampuan dan juga waktu sih yang paling penting. Karena di sini kan kita bukan basicnya bekerja, tapi belajar gitu. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung arahnya kemana dan masih punya waktu, kalau ada research group itu kan banyak nih membuka kayak lowongan atau rekrutmen, jadi bisalah dimanfaatkan gitu. Oke, membahas sedikit tentang research group tadi, apa sih benefit yang kamu rasakan setelah mengikuti research group? Jadi seperti yang mungkin banyak teman-teman saya ketahui, memang saya bukan anak ilmiah sebenarnya. Lebih suka bermain, lebih suka hal yang memang tidak membosankan. Katanya kan research itu membosankan, apalagi menulis. Yeah. Nah, di situ saya mulai tertariknya itu adalah kok ada ya orang yang kayak gitu menekuni dunia penelitian gitu. Akhirnya boleh nih dicoba gitu. Jadi kan berawal dari dicoba-coba, akhirnya oh ternyata tidak semembosankan yang kita lihat di awal gitu. Kalau benefitnya sendiri terkhusus buat saya, karena saya sekarang di S2 ya, kan pasti harapannya ke depan adalah menjadi tenaga pendidik gitu. Apalagi dosen itu kan harus memenuhi tridharma, dan salah satunya adalah penelitian dan pengabdian. Nah, dengan mengikuti research group ini kami juga turut andil dalam menulis publikasi, itu pun juga menjadi nilai plus untuk kami. Dan khususnya untuk ladang belajar sih, mumpung masih muda gitu. Oke, keren. Berarti banyak sekali manfaat yang dirasakan ya setelah mengikuti research group. Iya. Nah, tadi setelah muncul tawaran 2 orang untuk bisa ikut summer school ini, apakah memang Leli ini mempunyai keinginan dari dalam diri untuk aku harus ikut program ini nih, atau seperti apa? Sebenarnya mengikuti program ini ya impian semua orang sih, menurut saya. Apalagi for free buat kita. Jadi kita sama sepeser pun nggak mengeluarkan uang dari penginapan, perjalanan, paling uang buat jajan gitu. Dengan kita bisa tur di Eropa gitu. Jadi
Kalau harapannya sih iya, maksudnya iya berkeinginan, tapi kalau untuk memaksakan diri sebenarnya kan nggak ada pikiran ke situ gitu, cuma kayak keberuntungan aja gitu. Oke, berarti tidak sedang merencanakan mencari program semacam itu gitu ya? Iya, waktu jadi itu? memang menurut saya sebuah keberuntungan juga Oke. dan juga kepercayaan dari ketua research group kami, Prof. Ari Natalia. Jadi beliau mempercayakan kami berdua untuk berangkat gitu. Oke, akhirnya bisa berangkat ya. Mm-mm. Apa yang membuat kamu merasa yakin nih, aku bisa menjalani program ini gitu? Yang merasa yakin adalah satu, support keluarga, dua, support teman, karena kebetulan saya berangkat dengan memang teman sebesti gitu. Sama Jadi, Kak Victoria tadi ya? jadi kayak kalau hilang berdua pun kayaknya bisa pulang deh gitu. Untuk bahasa sehari-hari yang digunakan di sana apa? Inggris. Bahasa Inggris ya? Berarti sudah persiapan bahasa Inggris dengan baik dong? Nah, sebenarnya kalau Inggris saya juga nggak terlalu bagus gitu. Cuma kan diberitahukannya kan 3 bulan sebelumnya, jadi masih ada waktu untuk belajar. Nah, support teman itu sangat penting. Jadi teman saya yang dia itu pinter berbahasa Inggris, jadi kita mulai hari ini, yuk kita ngobrolnya pakai bahasa Inggris, yuk mulai hari ini kita chatting dengan bahasa Inggris. Nah, itu yang membuat saya terbiasa untuk berbahasa Inggris gitu. Jadi sepertinya praktik secara langsung tuh memang diperlukan kalau dalam bahasa Inggris gitu. Oke. Setelah menjalani summer school di sana, perbedaan apa yang kamu rasakan dari sistem pembelajarannya, mungkin perbedaannya dengan di Indonesia? Kalau perbedaannya memang kalau dilihat negara maju dan berkembang ya kalau dibandingkan dengan Indonesia. Namun sistem pembelajaran di sana lebih bebas dan juga lebih aktif mahasiswanya. Jadi dosennya pun juga selalu memberikan pancingan atau memberikan gambaran untuk kita selalu berdiskusi. Jadi ibarat dosennya itu mengeluarkan satu kata, mahasiswanya harus 10 kalimat gitu. Oke, jadi lebih diberi kebebasan untuk berpendapat, berdiskusi seperti itu ya? Betul, karena kan di sana juga gimana ya, dari segi culture-nya kayak mahasiswanya pun bebas keluar masuk, bebas berpakaian, atau kalau di Indonesia kan misalkan keluar toilet aja harus izin, kalau enggak itu kan unggah-ungguh ya namanya. Kalau di sana ya udah keluar-keluar aja, mau ikut ayo, mau enggak ya udah gitu. Jadi enjoy aja. Berarti mahasiswa yang duduk di situ memang mahasiswa yang berniat untuk mencari ilmu. Oke. Untuk program summer school-nya itu berapa lama di sana? 2 minggu. Oke, dalam waktu 2 minggu tadi kegiatannya mempresentasikan hasil penelitian. Berarti penelitiannya sebelumnya sudah dilaksanakan di Indonesia seperti itu? Udah, jadi kami mengambil 4 wilayah di Kediri, Jember, Solo, Batang terkait dengan penyakit tidak menular. Jadi kami membawa beberapa hasil data terkait dengan KAP atau Knowledge Attitude Practice dari kader gitulah. Jadi intinya kalau diceritakan proyek kami terkait dengan NCD ini kan panjang ya. Karena proyek kita berjalannya 4 tahun. Kerjasamanya 4 berkait dengan tahun. tesis ya? Iya. Oke. Jadi kalau tesis kami juga bisa mengambil beberapa data yang bisa kami gunakan gitu. Jadi dari research group itu juga membuka lebar-lebar. Silahkan kalau mau ngambil, terus silahkan juga kalau mau apa sih yang menarik dari data ini, silahkan kamu olah atau kamu publikasikan, monggo gitu. Oke, berarti dalam waktu 2 minggu tadi untuk publikasi hasil penelitian seperti itu? Kalau sampai publikasi sebenarnya belum. Cuma kan baru dari analisis datanya aja sih hasilnya. Belum sampai ke menulis. Oke, berarti luarannya nanti menuju untuk menulis artikel mungkin seperti itu ya. Luar biasa sekali di sini. Dan tadi free ya untuk kegiatannya ya? Kalau untuk dari kami free, tapi memang kalau kegiatan dari Groningen itu sebenarnya berbayar. Cuma pesertanya itu banyak mendapatkan funding juga kan. Jadi nah, boleh diceritakan di fundingnya nih dari mana nih dapatnya? Kalau kami langsung dari universitasnya, dari University of Groningen itu rekomendasi dari Profesor Yap gitu. Oke, jadi pendanaan untuk penelitian hingga tadi mengikuti summer school itu tadi bisa di-cover tidak hanya dari kampus kita sendiri, tapi juga dari kampus kerjasama, seperti itu ya? Jadi memang bahkan mohon maaf, UNS pun sepeser pun juga tidak mengeluarkan gitu. Jadi full dari Universitas Groningen itu.
Oke, berarti memang dari Universitas Groningen ini dan UNS sudah menjalin kerjasama terlebih dahulu ya? Iya, jadi di bidang kesehatan masyarakat khususnya. Oke, mungkin selama summer school di sana ada kejadian-kejadian lucu atau pengalaman-pengalaman menarik? Mungkin lebih ke culture shock aja sih awalnya gitu, kayak ibarat kalau di sini kan toiletnya ada bidet atau selang, itu di sana nggak ada. Terus minumnya pun juga air keran langsung diminum. Jadi awal-awal memang kagok juga sih, cuma kok enak gitu. Lama-lama menikmati. Iya, terus kan di sana juga negara yang melegalkan LGBT untuk pertama kali kan ya. Jadi setiap di jalan kita melihat kayak gitu tuh, oh ternyata udah biasa. Kalau di sini pasti kan kita kayak wah gitu. Di sana di mana-mana ada gitu. Terus ganja dijual dengan secara bebas gitu. Culture shock ya tadi ya. Cuma kalau kegiatan yang menarik tuh memang banyak di sana, yang bagus-bagusnya banyak gitu, kayak orang itu jalan kaki, bersepeda. Kalau di sini kita kan males gitu ya. Misal kita jalan dari gerbang depan ke sini aja naik motor gitu. Mereka nggak berkilo-kilo pun jalan kaki, naik sepeda gitu. Oke, dari pengalaman mengikuti summer school itu apa yang kamu dapatkan? Yang pertama terkait dengan dosen ya, cara penyampaian seorang dosen di sana itu menarik menurut saya, karena itu ya karena bisa menarik simpatisan dari mahasiswa untuk berdiskusi kayak gitu. Terus cara penyampaian juga jelas dan tidak bertele-tele, dan bisa dipastikan setiap dosen di sana itu dalam memberi pelajaran tuh siap gitu. Kadang kalau merasa mungkin yang pernah saya alami, mungkin kadang ada yang dosen hanya memberikan PPT atau apa, tapi kadang mungkin kami rasa dosen belum menguasai PPT yang mungkin mereka buat sendiri gitu. Kalau di sana memang mereka sudah menguasai, dan wah ini kayak bener-bener menurut saya dosen gitu. Nah gitu, jadi mungkin bisa nanti acuannya ketika kita berkarir di dunia pendidikan bisa dicontoh. Kalau dari sisi mahasiswanya, itu kan tadi dari sisi dosen ya? Iya, kalau dari sisi mahasiswanya juga aktif-aktif sekali, mungkin kan pentolan ya dari setiap negaranya gitu. Tapi ya di situ ternyata memang negara A itu punya permasalahan problem seperti ini gitu. Even itu negara maju kayak gitu. Mungkin kalau kita pandang India itu negara yang ya kayak gitu. Cuma ternyata dari segi presentasi mahasiswanya pun keren gitu. Berarti di India tuh kenapa yang kita lihat jelek-jeleknya? Kalau kita lihat di TikTok, di Instagram yang street food, tapi ternyata mereka punya sisi lain yang bisa menarik gitulah. Jadi ya itu kalau dari mahasiswanya kan memang beda-beda, karena dari latar belakang pendidikannya juga beda-beda gitu, Mbak. Oke. Dari pengalaman itu, adakah dari diri kamu yang berubah? Misalkan awalnya dari pemalu, kemudian sekarang menjadi lebih berani. Kalau dari saya dari kecil kayak pemberani aja sih, Mbak. Yakin gitu orangnya, tapi ya udah. Nah di sana yang kan karena saya di situ muslimnya cuma 2. Menarik nih, bagaimana nih waktu yang berhijab tuh 2, yang satu mahasiswa Indonesia tapi sekolah di sana. Tapi dia jadi kuliah ngikut summer school, jadi nggak full. Nah di situ kayak ya awal-awal kayak bingung, ini sholatnya gimana, di mana, karena kita nggak ada break, bener-bener kuliah tuh nggak ada break, dan waktu sholatnya tuh berbeda. Jadi acuan saya tuh cuma ya mbaknya satu itu, tapi mbaknya tuh datang nggak gitu. Nah tapi mereka toleransinya juga cukup tinggi. Ketika ada program social night, kan mereka setelah habis sekolah itu biasanya kumpul minum-minum. Nah mereka pasti nggak ngajak saya. Gitu. Ya gitu-gitu. Jadi menurut saya adalah toleransi gitu. Tapi mereka juga nanya-nanya sih, kok muslim begini, terus aturan di muslim tuh bagaimana, ya gitu-gitu. Jadi itu yang membuat kayak toleransi aja sih. Di situ. Untuk program international short course yang lain yang kira-kira diketahui apa saja sih yang bisa didapatkan oleh mahasiswa? Sebenarnya kalau program summer school itu dari Belanda setiap tahun ada, Mbak. Itu tergantung dari bidang. Ada yang ekonomi, ada yang bidang seni, ada bidang kesehatan. Jadi sebenarnya kalau
program short course tuh banyak. Cuma ada yang mungkin sampai dipublikasikannya di sampai sini enggak kan juga kurang tahu gitu. Nah, informasinya, biasanya dapat informasinya ada di dari mana? Instagram atau web dari kampus. Oke. Gitu. Jadi penting mungkin mencari info kampus tujuannya terlebih dahulu ya, biar tidak ketinggalan info untuk program international short course yang lain. Kira-kira setelah ini masih ada keinginan untuk mengikuti program sejenis atau mungkin lanjut kuliah di luar negeri? Kalau untuk lanjut ke luar negeri belum tahu. Cuma kalau mengikuti program short course, insya Allah tahun depan akan dicoba lagi. Tapi di negara lain gitu. Impact-nya terhadap tesis Lely saat ini bagaimana dari program tersebut? Prosesnya lebih cepat, Mbak. Jadi ibarat nanti bisa kita kejar 1,5 tahun selesai. Berarti saat ini sudah dalam tahap penulisan tesis seperti itu? Sudah, jadi sudah selesai seminar proposal, insya Allah target Desember seminar hasil kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Mungkin ada recap dari Lely tentang bagaimana tips dari Lely buat rekan-rekan atau sobat pasca sekalian yang menginginkan mengikuti program International Short Course yang linear dengan tesis. Oke, jadi yang pertama kenali dulu bidangnya. Yang kedua misalkan tesisnya dulu, skripsinya apa, tesisnya apa. Jadi dilinearkan dulu, disejajarkan. Baru kita mencari di mana sih letak yang harus kita linearkan. Terus yang penting yang kita yakin lah. Maksudnya jangan takut, jangan merasa kayak oh aku bisa nggak ya. Itu yang penting kita terabas dulu. Entah hasilnya kayak apa kan, yang penting kita sudah perencanakan gitu. Biasanya ada kutipan yang misal kita bermimpi publikasi Scopus Q1 gitu. Gak apa-apa mimpi dulu. Habis kita mimpi kita rencanakan. Habis kita rencanakan kita laksanakan. Dan dari mimpi itu akan menjadi sebuah hasil ketika kita bisa merencanakan dan melaksanakannya. Itu. Yang penting di dua hal itu kita istiqomah, insya Allah bisa. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Ya mungkin muncul satu pertanyaan ketika setelah mengikuti program International Summer Course tadi, apakah ada seperti laporan atau semacamnya yang perlu dibuat untuk pertanggungjawaban seperti itu? Sebenarnya nggak ada sih Mbak, ya cuma di presentasi itu aja. Oke, berarti program ini benar-benar bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa mempresentasikan hasil penelitiannya ya. Iya. Gitu. Sangat bermanfaat ini ya tentunya untuk sobat pasca baik mahasiswa S2 maupun S3 seperti itu ya. Betul sekali Mbak. Jadi memang kembali lagi ke research group. Jadi kita kalau punya support di lingkungan yang memang di bidangnya itu memang sangat membantu untuk apalagi untuk karir gitu. Menurut saya sih seperti itu. Oke, berarti pintu pertama yang Lely buka tadi adalah mengikuti research group. Kemudian akan terbuka pintu-pintu lain untuk kesempatan mengikuti program penunjang penelitian. Oke, luar biasa sekali teman-teman, sobat pasca sekalian. Kita sudah bersama Lely tadi berbincang-bincang mengenai cara mendapatkan program International Short Course yang menunjang penelitian tesis. Oke, terima kasih Lely dan Sobat Pasca. Sampai jumpa di episode Great Talk berikutnya. Sekian obrolan inspiratif Great Talk kali ini. Terima kasih Sobat Pasca sekalian telah menyimak hingga akhir. Semoga inspirasinya bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk mempersiapkan diri meraih program International Short Course yang sejalan dengan penelitian tesis atau disertasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya seputar perkuliahan pasca sarjana, penelitian, dan publikasi. Studying is a journey. Get well prepared. Let's great talk and don't get lost.